Bayangin kalian melihat seorang pemuda dengan wajah selembut malaikat, rambut pirang keriting, dan mata biru yang jernih. Mirip anggota boyband atau musisi terkenal. Publik menjulukinya Carita de Angel atau wajah malaikat. Tapi jangan tertipu, karena di balik paras tampan ini tersembunyi monster paling haus darah dalam sejarah Argentina. Namanya Carlos Eduardo Robledo Puig. Sebelum usianya genap 20 tahun, dia sudah melakukan hal-hal yang bahkan penjahat paling senior pun ngeri mendengarnya. Dramatic text overlay. El Ángel. Over a dark silhouette of a piano in a dimly lit room. Moody atmosphere. 8K. Lahir tahun 1952 di Buenos Aires, Carlos sebenarnya datang dari keluarga baik-baik. Ayahnya teknisi, ibunya penyayang. Hidupnya terlihat sangat normal. Dia anak yang pendiam, pemalu, jago main piano, dan suka bahasa Jerman. Tapi di balik itu, Carlos punya hobi yang berbahaya, mencuri. Awalnya cuma barang teman sekolah, tapi tahun 1967 dia dikeluarkan karena nekat mencuri uang di ruang tata usaha. Itulah awal dari segalanya. Pindah sekolah, Carlos ketemu Jorge Antonio Ibáñez. Nah, si Jorge ini ibarat bensin yang ketemu api. Dia pecandu, pemberontak, dan sangat liar. Tahun 1971, dynamic duo ini mulai merajalela. Mereka merampok toko, pom bensin, sampai supermarket. Hasilnya, dipakai buat foya-foya dan mobil mewah. Tapi mereka punya satu aturan yang sangat menyeramkan. Jangan tinggalkan saksi hidup. Siapapun yang melihat wajah mereka harus dieliminasi. Aksi pertama yang bikin gempar terjadi di sebuah klub malam bernama Enamor. Carlos menembak 2 orang yang sedang terlelap tanpa ragu sedikit pun. Tapi kejadian di toko onderdil mobil Mercedes-Benz adalah yang paling bikin geleng-geleng kepala. Carlos menghadapi satu keluarga di sana. Saat aksi berlangsung, Carlos bahkan sempat-sempatnya mengambil tuas pemindah gigi sambil bilang santai, "Ini buat mobil 600, kayak lagi belanja biasa," padahal baru saja melakukan aksi kejam. Dunia kriminal Argentina gempar, polisi pusing mencari siapa pelakunya. Sementara itu, korban terus berjatuhan, termasuk seorang model muda yang diculik. Tapi ternyata Carlos nggak cuma jahat ke orang lain, dia juga nggak segan-segan menghabisi partner in crime-nya sendiri. 5 Agustus 1971, Jorge tewas dalam sebuah kecelakaan mobil saat dikejar polisi. Banyak yang curiga, Carlos sengaja menabrakkan mobil itu biar saksi kuncinya mati. Kehilangan Jorge, Carlos rekrut kaki tangan baru, namanya Héctor Somoza. Tapi nasib Héctor nggak jauh beda. Dia akhirnya juga dihabisi oleh Carlos sendiri. Carlos melenyapkan Héctor dengan cara yang sangat ekstrim untuk menghilangkan jejak. Tapi justru dari sinilah polisi mulai menemukan titik terang. 4 Februari 1972, polisi mengepung rumah Carlos. Tapi tahu nggak? Sebenarnya polisi sudah punya perintah untuk mengeksekusi Carlos di tempat saat penangkapan. Rencananya, mereka mau pura-pura Carlos melawan lalu menembaknya. Tapi rencana itu gagal total gara-gara satu orang, ibunya. Karena ada sang ibu di sana sebagai saksi mata, polisi nggak bisa main hakim sendiri. Secara nggak sengaja, sang ibu menyelamatkan nyawa anaknya yang monster itu. Carlos akhirnya ditangkap hidup-hidup. Berita ini meledak. Rakyat Argentina syok melihat wajah pelakunya yang masih remaja dan sangat tampan. Dia sempat kabur selama 64 hari, tapi tertangkap lagi dan dipindahkan ke penjara keamanan maksimum Sierra Chica. Di sanalah dia menghabiskan masa mudanya. Sidangnya baru selesai tahun 1980. Carlos dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas 11 pembunuhan, belasan perampokan, dan daftar kejahatan lain yang sangat panjang. Carlos Robledo Puig mencatatkan rekor sebagai narapidana terlama dalam sejarah Argentina. Dia sudah mendekam di balik jeruji selama lebih dari 50 tahun. Bayangin, dunia di luar sudah berubah total. Tapi dia masih di sel yang sama. Dari pemuda tampan, sekarang dia sudah jadi kakek-kakek tua.
psikolog yang memeriksanya bilang Carlos punya kepribadian jahat dan agresivitas yang sangat dalam. Dia nggak pernah menunjukkan penyesalan sedikit pun. Hingga pada tahun 2013, si malaikat maut ini menulis surat yang isinya mengejutkan. Dia bilang dia sudah pusing dan busuk di dalam penjara. Dia merengek minta diberikan suntikan mematikan. Kalau nggak mau bebaskan saya, ya matikan saja saya, katanya. Sang malaikat maut kini justru memohon maut. Sampai tahun 2025 ini, di usianya yang ke-73, Carlos masih ada di sana. Menunggu ajal yang tak kunjung menjemput, baik lewat kebebasan maupun kematian. Kisah ini jadi pengingat buat kita semua. Kejahatan sejati nggak selalu berwajah seram atau bertaring seperti monster di film horor. Kadang iblis bisa datang dalam rupa anak laki-laki manis bermata biru yang pandai main piano. Jangan pernah menilai orang hanya dari sampulnya. Kisah Carlos ini membuktikan kalau penampilan bisa jadi senjata paling mematikan. Wajah malaikat, tapi hati sedingin es. Nah, menurut kalian apakah Carlos pantas mendapatkan suntikan mati yang dia minta, atau dia harus tetap di sana sampai akhir hayatnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe buat konten misteri lainnya. Saya pamit, tetap waspada.